Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 21. Dan saya akan fokus pada ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jika kamu percaya apa saja yang kau minta dalam doa, kamu akan menerimanya." Apa yang ada dalam pikiran kita tentang doa? Apakah doa adalah sekedar bagaimana kebutuhan saya atau keinginan saya bisa dipenuhi oleh Tuhan? Atau doa adalah sekedar saya komunikasi kepada Tuhan? Atau doa memang bagian yang esensi dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya? Kalau kita melihat konteks bacaan kita pada saat ini, Yesus sedang mempersiapkan satu hal, yaitu generasi yang baru. Yesus sedang dalam puncaknya, di mana Yesus sebentar lagi akan masuk di dalam penyaliban. Dalam misi kerajaan Allah yang Yesus lakukan, itu sudah mendekati akhirnya. Dan karena itu, Yesus pada saat itu menyucikan bait Allah, lalu mengutuk pohon ara, di mana pohon ara di dalam perjanjian lama adalah simbol dari orang Israel. Artinya Yesus sedang melepaskan generasi lama yang gagal dan masuk ke dalam generasi baru, mempersiapkan generasi yang baru, yaitu murid-muridnya untuk terus-menerus memberitakan kerajaan Allah. Dan karena itu Yesus menekankan sebuah doa, di mana dalam hal ini, dalam Injil Kerajaan Allah, doa sangat penting dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat dalam bacaan kita, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang." Percaya dan tidak bimbang bukan kekuatannya terletak pada percaya, tetapi kekuatannya terletak pada kuasa Allah. Karena itu Yesus menekankan, jangan bimbang, jangan terganggu dengan pikiran-pikiran duniawi kita. Jangan terganggu bahwa saya harus punya kekuatan yang lain selain Allah. Allah lah satu-satunya kekuatan kita. Lalu dikatakan bahwa terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jika kita berdoa dalam iman, maka kita bisa memindahkan gunung. Gunung dalam pemikiran orang Yahudi itu berbicara soal rintangan-rintangan. Bahkan para rabi Yahudi seringkali dikaitkan dengan mencabut gunung, artinya mencabut semua masalah yang sangat-sangat sulit. Artinya di dalam memberitakan kerajaan Allah itu tidak mudah. Akan ada banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi, akan ada banyak gunung-gunung yang kita hadapi. Tetapi kekuatan doa akan memampukan kita melewati semua rintangan itu. Lalu Yesus menutupnya di dalam kalimatnya pada ayat yang ke-22. Dikatakan, "Jika kamu percaya apa saja yang kau minta dalam doa, kamu akan menerimanya." Kita tidak boleh menafsirkan satu ayat melupakan ayat yang lain di dalam Alkitab. Karena Yakobus pernah berkata di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, "Kamu sudah berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa yang kamu doakan itu hanya untuk kepentingan hawa nafsu kamu." Yesus juga pernah mengajarkan bahwa berdoa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Yesus juga pernah mengajarkan berdoa itu adalah dalam nama Yesus Kristus. Artinya semua doa kita itu bergantung kepada kuasa Yesus, itu harus sesuai dengan kehendak Yesus, itu harus dalam otoritas Yesus. Dalam hal ini berkaitan dengan Injil Kerajaan Allah yang kita beritakan, kita harus berdoa dan apapun yang kita minta yang berkaitan dengan Injil Kerajaan Allah, kita pasti akan menerimanya. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Tapi saya tidak mau mengatakan sekedar itu. Yang ingin saya sampaikan juga adalah keterkaitan doa dalam kehidupan pribadi kita. Artinya Yesus sudah mengajarkan satu hal dalam hidup kita, doa itu sangat penting dan sangat penting dalam hidup kita. Esensi keberimanan kita kepada Kristus itu juga ada di dalam doa. Dan karena itu jangan pernah berhenti doa. Doa itu sangat besar artinya di dalam kehidupan umat yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.